pada saat exhale, boleh menambahkan kata-kata yang bernuansa untuk memberikan sensasi rileks. Karena pada saat melakukan cleansing breath, itu pada saat exhale, praktisi itu melepaskan semua yang tidak lagi diperlukan di tubuh. Titi itu buat saya adalah sebuah batu pijakan di awal untuk membuat kita belajar lebih banyak lagi, belajar lebih jauh lagi. Jadi jangan dibalik, begitu kita belajar Titi rasanya sudah tahu dunia gitu. Jadi kita merasa stop untuk belajar gitu. Tiba-tiba dalam suatu saat tiba-tiba saya disapa nih sama Mbak Ayu. Fanny apa kabar? Ini Mbak Ayu jangan-jangan mau pinjam uang ke saya. Tiba-tiba saya udah curiga seperti itu, padahal biasanya kan enggak. Nah itu karena elemen api saya sedang lemah. Marisa oke kah? Oke, tapi tadi sempat dengar ada dangdutan nggak sih? Enggak kok. Tetangga itu baru aktivitas. Karina sama kalian kita agak SKS ya. Kayak kuliah dulu sistem semalam baru belajar kemarin. Karena nggak sangka ada teaching practice untuk animal spirit gitu. Saya ingat banget kalau sih bilang ucapkan pornya, terus kuatkan dadanya, angkat gitu ya. Aku ingat sebenarnya, tapi pas lagi ngajar kok kayaknya lupa ya. Kan? Aku nggak tahu kapan tuh harus ngomong, kapan harus diem, terus pas ngomong kok suaraku nyebelin banget. Jadi kayak bikin diem aja. Itu luar biasa sekali loh, Lina tuh bisa sambil bergerak tapi tonasinya tuh datar, kata. Saya nggak memperhatikan kata sorry, kata maaf atau apa itu, tapi tenang sekali, dan itu nggak semua orang tuh bisa seperti itu. Karena tiap sore itu adalah kelas yin yang sebenarnya. Di kelas adalah seperti itu, jadi bukan kelas analisa seperti tadi pagi yang banyak ada ibu-ibu cerewetnya. Lepaskan semua yang pernah menjadi bebanmu, hingga kau tak lagi terbelenggu. Balik lagi ke tengah. Inhale, open dadanya. Exhale, twisting ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Ambil nafas ke tengah, lakukan ke arah sebaliknya, twisting ke arah kanan. Pandangan bisa ke arah belakang, kalau ke arah kiri lihat ke arah ujung mata terjauh, ujung mata kiri. Dan saat ke kanan, twisting ke kanan, pandangan bisa melihat ke ujung mata terjauh sebelah kanan. Silakan teman-teman lakukan dulu sendiri beberapa putaran. Kembali ke tengah, lakukan arah sebaliknya. Tangan kiri menguncup, tangan kanan mengarah ke bumi. Exhale. Inhale, tangan kanan menguncup, tangan kiri, telapak tangan kiri mengarah ke bumi. Exhale. In. Rasakan peregangan di area leher. Bahu tetap rileks, lutut tetap microbend, dan tulang ekor tetap mengarah ke bumi. Turunkan. Giring energi kembali melalui sisi depan tubuh sambil menarik kaki ke posisi cangcuan. Giring hingga ke lower tongue tian. Kembali. Kita membuka telapak tangan menghadap ke langit. Mengangkat kaki kanan, memegang bola energi di depan tubuh. Putar sedikit tubuh ke arah kanan. Langkahkan kaki ke depan, dorong, condongkan tubuh ke depan. Kepalkan tangan kanan, tangan kiri luruskan, tempelkan di kepalan tangan kanan. Naikkan tubuh, twist, lembut ke arah kanan.
Kembali tarik nafas, angkat tubuh. Hembuskan nafas, twist, lembut ke arah kanan. Tarik nafas, kembali menghadap ke depan. Lanjutkan beberapa kali putaran. Elbow to toe twist. Sadari lutut. Kedua siku tidak menjepit tubuh, tetapi sedikit terangkat. Ketika twist lembut ke arah kanan, kita menghembuskan nafas. Boleh diikuti arah pandangan, memandang ke arah kanan. Bagus Kak Rina, Mbak Helena bagus, Mbak Ayu juga bagus. Lakukan 2 kali putaran lagi. Pada saat melakukan lower Tantian breathing, cleansing breath, itu kita hindari kata-kata deep inhale. Karena hal itu bisa jadi menimbulkan sensasi yang sedikit tidak nyaman, ataupun terasa dadanya penuh. Nah, ya. Karena tanpa kita sadari biasanya melakukan deep inhale, bahu akan naik, ya, dan seakan-akan kita mengumpulkan qi sepenuh-penuhnya di dalam tubuh. Nah, kalau dilakukan di awal, sebelum membuka kaki dalam posisi Changchuan, silahkan lakukan deep inhale. Jadi kan memiliki tujuan untuk kita mengambil energi positif dari semesta, kemudian kita melepaskannya relax. Pada saat masuk ke lower Tantian breathing, kita hindari kata-kata deep inhale. Ya, cleansing breath juga sama. Ya, nah, pada saat exhale boleh menambahkan kata-kata yang bernuansa untuk memberikan sensasi relax. Karena pada saat melakukan cleansing breath, itu pada saat exhale, praktisi itu melepaskan semua yang tidak lagi diperlukan di tubuh. Baik emosi, pikiran, dan hal-hal lain, ya, itu mungkin boleh ditambahkan sensasi relax. Pada saat kembali lagi ke lower Tantian breathing, nah, ini fokuskan kembali ke lower Tantian, ya. Jadi boleh tambahkan untuk fokus ke lower Tantian, hanya fokus ke lower Tantian. Terus kemudian shake it out, bagus. Nah, pada saat hold the Qi ball juga saya rasa cukup bagus, ya. Dan Mbak Ayu bisa mendekat ke monitor untuk melihat teman-teman, itu sesuatu nilai plus. Jadi praktisi merasa ikut terlibat, gitu ya. Cindy pun juga sama tadi, bagus. Fokusnya pada bentuk pose. Jadi bagaimana mengarahkan bentuk pose. Sementara di Qigong itu mungkin lebih detail untuk memberikan perhatian lebih pada entah intention, instruksinya, bukan mengenai kesempurnaan gerakannya gitu. Jadi dari sini kita belajar bahwa hal-hal yang detail gitu, kalau memang kita bisa buat lebih baik, itu kenapa tidak. Dan tentu kalau memang teman-teman merasa bahwa saya lebih jadi tertarik nih untuk belajar lebih jauh dengan Qigong gitu kan, karena saya merasa ternyata banyak hal yang perlu saya pelajari dan saya ingin suatu saat saya bisa sharing ilmu ini, terus belajar gitu. Karena seperti yang selalu saya katakan bahwa Titi itu buat saya adalah sebuah batu pijakan di awal untuk membuat kita belajar lebih banyak lagi, belajar lebih jauh lagi. Jadi jangan dibalik, begitu kita belajar Titi rasanya sudah tahu dunia gitu, jadi kita merasa stop untuk belajar gitu. Jadi gunakan ini untuk membangkitkan rasa ingin tahu kita. Jadi kalau memang itu sesuatu yang mengulik rasa ingin tahu kita izinkan diri kita untuk belajar lebih banyak gitu kan. Jadi jangan khawatir kalau memang tertarik Qigong, nanti Kumul kan masih akan tetap ada kelas-kelas. Jadi kalian bisa belajar lebih banyak. Kadang kalau kita hanya ikut kelas, seperti misalnya kalau teman-teman di sini ada yang ikut kelas rutinnya Kumul gitu, misalnya kan di kelas
tidak sedetail ini, kalian tidak diberikan kesempatan untuk mengajar. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya pada saat mengajar tuh, oh ternyata saya masih belum bisa, padahal pada saat melakukan rasanya gampang gitu, tapi pada saat mengarahkan ternyata susah ya. Jadi kenapa saya bilang di titik ini kita belajar, saya ingin kalian juga tetap melakukan teaching practice untuk cikungnya, meskipun ini masih baru belajar gitu, tetapi setidaknya kita bisa menyadari bahwa seperti yang kemarin sama saat teaching practice yin, kita sering melihat gampang, mengajar gerakannya gampang gitu kan, tapi begitu kita ada di posisi itu, oh iya ternyata tidak gampang. Jadi kita lebih appreciate, jadi memberikan penghargaan bagi mereka yang mengajar di kelas gitu ya. Cukup ya untuk feedbacknya? Oke. Jadi itu juga masukan untuk teman-teman grup 2 untuk Cikung yang besok mengajar. Jadi kalian bisa gunakan masukan dari Komul tadi untuk diaplikasikan besok ya. Elemen apa yang kuat sehingga kita mempunyai kecenderungan bawaan dari lahir itu kita berada di naungan elemen apa. Oke, ya. Di sini ketika orang elemen apinya lemah atau orang yang berelemen api ini apinya sedang lemah, atau orang-orang yang tidak berelemen api lebih parah lagi ya, kalau apinya lagi lemah itu biasanya dia akan dingin, seperti sombong, suka menggerutu, terus karena dia nggak ada api, nggak ada cahaya, nggak ada panas, dia suka selalu kayaknya gloomy, terus seperti itu. Walaupun terkadang orang yang berelemen api katanya dia selalu cerah, ceria, dan ramah, kadang-kadang dia juga bisa kok sombong, kadang dia juga bisa nggak ramah kok. Itu karena si elemen apinya dia itu lagi nggak berimbang atau lagi lemah. Dan ketika seseorang ini elemen apinya lemah, dia mudah curiga. Biasanya kalau dideketin orang kan dia pandai bergaul, nih, ramah kan sama semua orang, bisa menyapa. Tiba-tiba dalam suatu saat, tiba-tiba saya disapa nih sama Mbak Ayu. Fanny apa kabar? Ini Mbak Ayu jangan-jangan mau pinjam uang ke saya. Tiba-tiba saya mudah curiga seperti itu, padahal biasanya kan enggak. Nah itu karena elemen api saya sedang lemah. Mungkin saya kecapean atau apa gitu kan. Terus Rina nih, japri saya, Cifangni, ini pasti Rina ini juga mau pinjam uang ini sama saya. Padahal kan belum tentu, mudah curiga, ya. Tuh. Stres, emosi, amarah, itu terjadi karena reaksi kita terhadap hal-hal yang di luar. Reaksi kita, jadi kita sendiri yang membuat. Bagaimana reaksi kita menghadapi hal tersebut, sebenarnya itu ada yang bisa membuat kita nggak stres. Jadi gini contohnya, kenapa saya belibet ya hal ini ya Bu Yunia? Kayak mau ngomong itu antara otak sama mulut itu kayaknya berantakan gitu loh. Jadi kayak di sini ngomongnya apa? Jadi misalnya begini. Jantungnya lagi protes sama Fanny. Iya, jantungnya itu protes. Jadi gini, sebenarnya itu tidak ada yang bisa membuat kita stres, atau tidak ada orang yang bisa membuat kita marah kecuali kita mengizinkan. Amarah itu adalah reaksi kita dalam menghadapi sesuatu yang di luar. Kalau misalnya saya melihat, misalnya loh ya ini ya, saya melihat Mbak Ayu, terus saya tuh, enggak banget nih Mbak Ayu ini gimana sih ya, itu Mbak Ayu kan reaksi saya. Kalau saya marah, Mbak Ayu bisa apa? Nggak bisa apa-apa juga kan, maksudnya tidak berubah kan. Tapi kalau saya melihat Mbak Ayu seperti itu yang memancing emosi saya, tapi saya diam-diam aja, sudahlah biarkan sajalah, biarkanlah saya tenang. Saya kan nggak marah. Jadi ada reaksi kita sendiri terhadap hal luar. Kalau kita tidak terpancing atau kita bereaksi memilih untuk tidak marah, bereaksi untuk kita memilih hal tersebut yang positif, kita nggak akan terpancing. Jadi guru TCM saya sama Bu Yuni itu, beliau udah tua tapi mukanya itu tenang gitu kan, dia tersenyum tenang, bukan yang ketawa-ketawa terus yang seperti yang tadi saya mention ya, yang nggak ada apa-apa ketawa, enggak. Jadi dia orangnya itu, dia bilang saya tuh jarang sekali, hampir tidak ada orang yang bisa memancing emosi saya. Jadi walaupun keadaan chaos atau hektik atau apa di mana, dia selalu tenang dan mukanya itu dia selalu tersenyum, bukan ketawa-ketawa seperti yang tadi saya sampaikan ya, orang yang ini ya, tapi dia
dia tersenyum dengan tenang gitu. Jadi dia juga merupakan seseorang yang selalu berpikiran positif. Marisa oke kah? Oke, tapi tadi sempat dengar ada dangdutan nggak sih? Enggak kok. tetangga itu baru apa sih Hitanan ya. jadi keras banget. Aku udah khawatir tadi kalau kedengeran sampai situ dangdutnya. Enggak kok. Babynya oke? Baby oke, aman, sudah pakai korset. Iya. Good. Oke, terima kasih untuk grup 2. Sudah lega ya? Oke. Kakak Lucy silakan kalau mau kasih feedback. Baiklah, thank you Mbak Yuni. Selamat buat grup 2, buat Cindy, Mbak Rina, Mbak Marisa yang sudah menuntaskan 120 menit. Sebenarnya nggak 120 menit sih, ada buffer dan ini just fine waktunya. Bagaimana rasanya? Sudah lega? Yang tadi nervous Cindy udah plong. Sebelum saya memberikan feedbacknya, saya kepengen dengar dulu dari kalian bertiga apa yang menjadi high and low pada saat mengajar ini. High and low itu apakah apa yang kalian sudah merasa puas, dan low-nya itu apakah kalian sendiri punya poin-poin yang bisa dikembangkan lagi. Aku sesuai urutan kali ya biar nggak lama, dari sini dulu. Terima kasih Kak Lucy. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Rina sama Kak Marisa. Kita sudah melakukan yang terbaik ya. Untuk saya mulai dari low dulu atau yang high ya? Terserah, bebas. Tidak ada yang absolut, semua benar. Dari low-nya dulu deh. Dari low-nya sih tadi saya kurang sanggup, kayak hampir nggak tahan gitu. Tadi sempat yang mulai mengus mau ke outer, itu saya sempat kayak hampir nggak sanggup, itu sampai kepalanya udah nyut-nyut gitu, jadi kayak sudah panas banget. Mau ngomong kayaknya udah mulai nggak sanggup. Ada dengar nggak sih suaranya berbeda atau nggak kedengaran ya? Enggak. Suaranya rada geter-geter. Iya, kayak sudah ngos-ngosan gitu Iya. suaranya. Saya udah merasa sendiri udah ngos-ngosan banget, karena sampai kepalanya udah mulai nyut-nyut gitu. Jadi saya langsung tadi sempat hampir kelupaan yang variasi lompatnya, saya hampir skip nih. Langsung ke outer baru saya ingat, oh yang variasi lompat saya lupa ajarin. Itu karena udah nggak sanggup, hampir kayak udah nggak sanggup lagi ngomong gitu. Itu aja sih, kayaknya memang energinya lagi nggak kuat atau nggak sanggup yang strong itu saya kurang sanggup memang. Jadi ketika ngajar udah mulai terasa lah nggak sanggup. Itu yang low-nya. Kalau high-nya sih ya seperti biasa udah melakukan yang terbaik. Karena sebenarnya kita agak, Karina sama kalian kita agak SKS ya. Kayak kuliah dulu sistem semalam baru belajar kemarin. Karena nggak sangka ada teaching practice untuk animal parrot gitu. Jadi selama break itu sama sekali nggak ada belajar animal parrot sejujurnya. Ada bilang sama Kak Lucy nggak ada belajar sama sekali untuk animal parrot. Fokusnya sih kemarin belajar cipong aja sih. Terus selama break juga sempat sibuk sama kerjaan, sempat ada bawa mama berobat ke Malaysia itu beberapa hari. Terus sudah mulai lega, mama sudah baikan. Tiba-tiba di kantor malah ada karyawan yang mau resign, jadi kerjanya malah nambah lagi gitu. Jadi sempat kurang sih waktu latihannya. Jadi cuma saya proud of myself aja udah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik itu. Terima kasih semuanya, Kak Rina, Kak Marisa. Thank you Cindy sudah sharing. Sekarang giliran Rina dulu. Saya mau mengucapkan yang pertama terima kasih. Jadi terima kasih sama Ibu Guru dan Kakak Mentor. Kemudian terima kasih sama teman-teman. Saya tahu ini pasti tadi membingungkan banget karena presenternya juga bingung gitu ya.
persiapannya sama kayak Kak Cindy, kita udah berusaha banget, tapi pasti banyak kekurangan di sana sini, tapi teman-teman benar-benar support. Terus aku lihat di layar kayak semua berusaha mengikuti. Ini sebenarnya kelewat ya, kamu kelewat, kayaknya nggak jelas gitu. Tapi aku tahu teman-temannya semua baik, alhamdulillah. Jadi aku yang pertama terima kasih banget sama teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua itu kesan saya sendiri sebenarnya dengan teaching practice ini teaching practice yang ketiga buat saya justru semakin kayak, oh iya ya, ini kekurangan aku. Aku lupa. Misalnya kayak contohnya saya tidak terlalu banyak engage sama teman-teman saya di layar untuk yang awal-awal. Nah itu aku merasa itu kelewat ya tadi gitu. Nah itu mungkin karena kekurangan dari saya sendiri. Jadi nanti seperti yang Bu Yuni bilang bahwa ini kayak sebuah langkah awal. Jadi aku tetap optimis Bu Yuni walaupun banyak salah gitu, aku optimis. Ini kan langkah awal, jadi nggak apa-apa kalau misalnya aku nervous, aku salah gitu, aku memaafkan diriku karena masih banyak banget kekurangan di sana sini. Terus yang ketiga, sebenarnya saya punya masalah banget sama paru-paru saya. Kayak saya udah pernah cerita sama Cifang nih, pectoral chi saya banyak banget berubah setelah berlatih yin yoga gitu. Dan ini yang saya rasain buat diri sendiri sampai sejauh bisa melakukan si animal parent ini sambil memberikan instruksi, walaupun itu hanya kayak dua series, itu buat saya udah sebuah prestasi buat saya. Kayak ya ampun, kok ini bisa kuat, alhamdulillah gitu Bu. Jadi sebenarnya ini aku juga tadi kayak mengenali diriku, ini kayaknya nggak kuat deh sebenarnya gitu, tapi kita ya harus selesaiin gitu. Itu sih kalau dari saya. Beberapa sebenarnya saya udah siapin Kak Lucy, yaitu tadi ya saya lupa gitu ya. Jadi kayak misalnya saya lupa kalau saat kita apa tuh namanya tadi aku lupa nama gerakan outer tuh saya harusnya ngasih instruksi sama teman-teman kalau dagunya itu dideketin ke dada gitu. Nah misalnya kayak gitu, nah saya terlupa gitu. Sebenarnya saya ingat banget kalau sih bilang pecahkan core-nya, terus kuatkan dadanya, angkat gitu ya. Aku ingat sebenarnya, tapi pas lagi ngajar kok kayaknya lupa ya gitu. Baiklah, thank you Mbak Rina ya. Nanti kalau sudah balik bisa diteruskan lagi. Kayaknya aku terusin lagi ke Mbak Marisa. High and low-nya apa nih? Boleh di-sharing di sini. Low-nya dulu ya Kak. Boleh. Kayak tadi pas lagi itu pas lagi mengarahkan, aku nggak tahu kapan tuh harus ngomong, kapan harus diem, terus pas ngomong kok suaraku nyebelin banget. Jadi kayak bikin diem aja. Terus tadi juga rasanya kayak nggak 100% apa ya, kayak susah ngaturnya, entar lihat waktu, entar lihat posisi, terus nanti aku lupa ngasih cue apa ya, kayak dikejar-kejar gitu. Terus yang biarpun tadi udah sambil itu loh, sudah sambil nyontek catatan, masih tetap bingung. Terus apa ya, aku pas kayak rasanya tuh aku ini kecepatan nggak ya, terlalu cepat apa enggak gitu ya. Soalnya biasanya tuh aku kan terbiasa dengan praktis yang satu napas, tar pindah ke sini, tar pindah ke situ, jadi lebih dinamik. Dan kalau yin yoga kan kita lebih soft, lebih ke apa ya, nggak secepat itu gitu. Jadi tadi juga rada bingung, ini aku kecepatan apa kelambatan apa gimana gitu. Hanya senang aja udah lewat. Thank you semua. Terima kasih Mbak Marisa. Ya rata-rata high-nya semua udah
strong semua ya. Dan sebenarnya sih aku suka banget dengan susunan bagaimana cara kalian membagi pembagian sequence-nya karena membuat kalian bertiga melakukan sesuatu yang baru. Jadi seperti Cindy dan Rina memberikan instruksi untuk yang sequence animal spirits, which is itu sesuatu yang baru karena ini kan PTC Yin, ya nggak sih? Pasti kalian nggak expect disuruh loncat-loncat sambil ngajar, ya nggak sih? Dipikir bonus doang tuh animal spirits gitu kan, santai. Ternyata disuruh ngajar. Jadi ada experience baru bagaimana mengajar sekaligus bergerak memberi contoh dan bagaimana membuat animal spirits yang cukup dinamis menjadi fungsional. Dan ini yang emang waktunya kalian untuk belajar. Jadi nggak apa-apa buat salah di sini sebagai pengingat agar kedepannya kita bisa lebih baik. Dan begitu juga dengan Mbak Marisa. Mbak Marisa, apakah betul Mbak Marisa ini baru pertama kali ngajarinnya? Ya, dan ini menjadikan salah satu experience lagi gitu kan, yang biasanya ngajar dinamis, sekarang harus ngajarin. Jadi emang itulah fungsinya kita membuat teaching practice ini, buat kita saling belajar. Sebenarnya saya akan memberikan feedback di sini sebagai murid dan sebagai sesama pengajar di PTC ini, gitu. Secara flow, kalau saya jadi murid, secara flow-nya ya, nggak ada masalah, cuman memang ada tersendat-sendat pada saat melakukan animal spirit flow-nya, tapi that's completely normal. Cuman selama hampir 120 menit, kalau saya mengikuti sebagai murid, saya akan ikutin aja, bisa dinikmatin flow-nya. Sekarang saya mulai masuk untuk detailsnya sebagai sama-sama kita pengajar. Pastinya animal spirits kita tahu banyak sekali details-detailsnya. Tadi Mbak Rina juga sudah menyebutkan bahwa, udah ada di sini tapi nggak bisa memverbalkan gitu kan. Pastinya butuh latihan, jadi kadang-kadang ini nggak tahu ya, cara belajar orang kan berbeda-beda ya. Mungkin yang bisa dilakukan, yang bisa kita latih ke kitanya adalah talk the walk, dirasakan dulu baru diomongin gitu kan. Jadi kalau kita nggak ngerasain, kita nggak susah ngasih tahu. Tapi begitu sudah kita merasakan, kita bisa ngomong juga. Jadi bukan walk the talk, tapi dibalik, talk the walk. Jadi dirasain baru diverbalkan gitu. Dan jangan terburu-buru, nyamankan diri dulu itu udah pasti. Tapi sekali lagi itu akan bisa membaik seiring dengan latihan. Kalau latihan percobaan pertama sudah lancar, berarti ya kalian punya kelebihan. Tapi kalau percobaan pertama gagal, that's okay, that's completely normal gitu. Dengan latihan, terutama apabila kalian tahu kapan harus diimprove-nya, itu bisa menjadi modal awal. Untuk animal spirit banyak sekali teknik-teknik yang melibatkan pergelangan tangan dan bahu. Jadi usahakan jangan pernah lupa, seperti hal-hal kecil membuka jari tangan. Terus untuk mengaktifkan core. Terus banyak sekali teknik seperti tadi kalau dari Cindy mau mengajarkan dari munggus, dari downward dog, angkat tumit, miring ke kiri. Nggak salah, tapi kurang lututnya ditekuk. Jadi kurang detailsnya aja, atau mungkin bisa memakai opsi instead of mulainya dari downward dog, bisa dari table pose, floating table pose, terus baru belok ke kiri, belok ke kanan. Ingat, kita kan belajar untuk mengajar secara fungsional, jadi coba dipikirkan untuk memberikan pose yang paling accessible dulu.
Thank you Luz. Kakak Fanny ada mau menambahkan feedbacknya, silahkan. Sedikit aja, sedikit tapi 1 jam gitu ya. Kalau secara ini kan semuanya kan sudah di breakdown sama Lucy, semuanya kan teknik mengajarnya dan semuanya. Saya sih nggak kasih banyak masukan tentang itu, cuman saya mau mengatakan good job untuk grup 2, apresiasi untuk grup 2. Dan yang saya senang sekali dari kalian semua, baik grup 1 atau grup 2 adalah ketika teaching practice, walaupun ini adalah kata-kata praktis, kalian tuh memberikan energi itu benar-benar full, benar-benar kita tuh yang melihat sebagai pengamat itu kita benar-benar merasakan. Dan juga teman-teman semua pun yang menjadi muridnya atau menjadi membernya yang melakukan itu pun juga melakukan semua itu dengan baik sekali, dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh gitu kan. Maksudnya ini yang benar-benar luar biasa di grup TT kali ini. Jadi saya senang dari 2 arah, walaupun yang dari kemarin sama dari ini. Dan yang saya senang itu kalian melakukan dan berusaha dengan sepenuhnya. Itu yang memang betul-betul apresiasi untuk kalian semua di sini tuh. Dan juga saya kan sempat melihat Cindy dan Rina dari teaching practice. Ini yang ketiga ya, kayaknya ya kita ya temu di sini kan, itu kemajuan ada, kemajuan pasti ada. Terutama untuk Rina yang belum pernah mengajar sama sekali yang katanya, walaupun kalau misalnya saya lihat umum ya, saya sebagai orang yang saya tidak mengertiin, saya nggak apa gitu, saya hanya mendengarkan tanpa saya detail satu persatu kata-katanya saya ucapkan. Itu luar biasa sekali loh, Rina tuh bisa sambil bergerak tapi tonasinya tuh datar, rata. Saya nggak memperhatikan kata sorry, kata maaf atau apa itu, tapi tenang sekali, dan itu nggak semua orang tuh bisa seperti itu. Jadi sambil bergerak tuh tonasinya datar, ini, dan tenang, itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa sekali secara software. Itu sudah ada gitu kan. Jadi walaupun Cindy juga mengatakan saya grogi, ya tapi saya tahu Cindy memberikan yang terbaik, berusaha untuk memberikan terbaik sehingga kita energinya pun masih bisa menerima. Untuk Mbak Marisa itu secara software energinya itu benar-benar ayem banget. Bahasa Jawanya ini suaranya itu sangat-sangat mengayomi, dan ini merupakan satu hal yang sangat-sangat positif yang tidak dimiliki oleh suatu orang, itu merupakan suatu kelebihan. Dan saya sangat mengapresiasi Mbak Marisa sendiri, walaupun sedang hamil tapi memberikan energinya dengan sepenuhnya. Walaupun sempat mengatakan saya cuma bermodal handphone, tapi Mbak Marisa hanya dengan keterbatasan gadget itu bisa berusaha untuk memberikan dan menyampaikan pengajaran. Ya kita tahu bahwa memang tidak semua orang mungkin bisa mempunyai belum maksudnya kan, kalau misalnya belum memang mau mengajar di Zoom dengan serius kan, memang kita memanfaatkan apa yang ada. Tapi dengan apa yang Mbak Marisa ada itu, Mbak Marisa berusaha untuk memberikan sehingga kita tuh energinya juga bisa mendapatkan. Itu yang cukup harus benar-benar diapresiasi gitu kan. Itu aja sih. Jadi untuk grup 2 ini luar biasa. Ada 3 orang, penempatan timingnya juga benar-benar bagus. Itu sih Bu Yuni sih. Tapi bukan cuma grup 2 ini aja, grup 1 dan grup 2 semuanya luar biasa. Itu sih, kalau yang lain-lainnya secara ini udah dikasih tahu sama Lucy semua. Oke, itu sih. Terima kasih Fanny. Ya, secara teknis sudah banyak dibahas ya. Satu hal yang saya suka gitu, seperti tadi Rina bilang gitu, meskipun nervous segala macam, tapi ngerasa ya udahlah kan teman-teman support semua. Salah satu hal yang ingin saya bangun memang dalam teacher training, makanya kami suka menyebut Inster Family gitu kan. Di keluarga gitu, kita kan saling support kan, dan kalian merasa aman untuk menjadi diri kalian gitu. Kadang namanya kita kadang nervous, lagi low energinya, tapi kita tahu ya saya berikan yang terbaik, dan kalaupun itu masih terasa kurang, saya yakin orang-orang ini tetap mendukung saya gitu. Dan
Semoga ini bisa dilanjutkan bukan hanya selama Titi, tetapi kedepannya kita akan selalu menjadi sebuah keluarga gitu ya. Yang sama saya dan kakak-kakak mentornya juga seperti yang selalu saya katakan, kami selalu terbuka saat kalian sudah mulai mengajar misalnya dan ada pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul, silakan. Ini tidak hanya berhenti saat Titi aja ya. Dan karena kita sesi 1 dan sesi 2 ini terpisah cukup lama gitu, saya yakin banyak yang sudah terlupa. Dan waktu sesi 1 pun saya selalu mengingatkan waktu Kakak Lucy membreakdown animal parade, dihafal ya anak-anak karena nanti akan ada teaching practice untuk animal parade. Dan mungkin juga sudah lupa gitu kan, karena fokusnya waktu itu memang kenapa saya tidak membagikan grup teaching practice di sesi 1, karena saya tahu bebannya itu sudah banyak, mempelajari Qigong, mempelajari Yin, itu sudah cukup banyak hal yang perlu dipelajari. Dan nggak apa-apa gitu, meskipun SKS toh bisa berjalan dengan baik. Dan salah satu tips juga, karena saya pribadi juga sama seperti Cindy, mungkin bukan tipe tubuh yang kuat untuk pose-pose yang challenging, terutama upper body gitu. Biasanya tips and tricks. Jadi pada saat kita sudah mulai nafas kita naik, karena itu kan bahaya bagi jantung juga, kita ambil waktu untuk istirahat. Jadi kita bisa meminta, misalnya nih sudah mencontohkan pose tadi high plank, habis itu melakukan side plank kan pertama tadi Cindy. Nah itu biasanya udah mulai berasa kan. Lebih baik kita silakan turun dulu, kita mengambil posisi duduk sambil mengatur nafas. Kita juga atur nafasnya. Jadi sama Rina juga begitu, tapi satu hal yang Rina buat saya gitu, kemajuannya pesat sekali. Tadi saya ngelihat aja capek Rina, itu sesinya bolak-balik, dia suaranya masih tenang gitu kan. Kalau saya sudah bergetar kemana-mana itu suaranya. Dan itu hal yang mungkin Rina sendiri bisa merasakan gitu, bahwa suaranya itu sekarang secara pectoral chi-nya itu sudah jauh lebih kuat gitu dibandingkan pertama kali dulu kan. Biasanya kan dapatnya yin gitu kan. Dan itu adalah hal yang buat saya gitu, terlepas dari kita sudah sempurna mengajar atau tidak gitu, tetapi itu kita apresiasi progres yang sudah kita dapatkan gitu. Dan Marissa juga ini kan adalah pengalaman pertama, dan juga waktu sesi 1 juga sesi kelas yin yang sebenarnya itu kan ada di sore hari kan, pagi sampai siang itu kan kita hanya analisa pose biasanya seperti yang tadi pagi. Jadi mungkin waktu sesi 1 karena Marissa kan juga kelas sore banyak yang nggak bisa ikut kan waktu itu, jadi banyak pemahaman kelas yin yang sebenarnya mungkin belum dapat. Jadi nanti PR-nya adalah menonton kembali rekaman kelas yin di sesi 1, karena tiap sore itu adalah kelas yin yang sebenarnya di kelas adalah seperti itu. Jadi bukan kelas analisa seperti tadi pagi yang banyak ada ibu-ibu cerewetnya. Dan teknisnya tadi sudah dijelaskan sama Kakak Lucy. Salah satu triknya di kelas yin adalah kalau peserta yang datang ke kelas kita sebelumnya belum pernah yin, meskipun mereka sudah biasa yoga ataupun latihan yang lain, kita berikan penjelasan di awal. Jadi tadi kan terakhir Rina kan selesai animal parade, kemudian kasih transisi, mungkin down dog dulu, kemudian table, cow cat, biar detak jantungnya itu ada transisi. Jadi kapanpun, karena yang sequence-nya di yin yoga itu langsung ke jantung. Jadi biasanya detak heartbeat-nya tuh cukup kenceng kalau di yang sequence-nya yin yoga, karena pure yang. Jadi kita bisa lakukan transisi dulu supaya tidak terlalu jomplang antara energi yang dan yin-nya. Jadi down dog itu bisa gunakan sebagai transisi, kemudian pelan-pelan turun ke table, kemudian lakukan cow cat ataupun side bend, stretching dulu dinamis lengan atau tangan, pergelangan, karena kan banyak bertumpu kan di situ. Dan kemudian sambil mereka mengatur nafas, kasih jeda, misalnya duduk, entah bersimpu, entah bersila, silakan atur nafasnya. Setelah ini kita akan melakukan pose-pose yin yang mana akan ditahan dengan durasi waktu yang cukup lama. Jadi kita sebutkan di awal sehingga orang punya gambaran, oh ya nanti posenya akan ditahan lama. Jadi pada saat kita menyebutkan itu kita bisa jelaskan, kalau belum pernah kita akan menyasar
tendon dan ligamen atau fascia, disebut dengan fascia secara umum, itu butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan manfaat dari peregangan ataupun pijatannya. Jadi jangan buru-buru nanti misalnya oke sekarang kita mau tahan 2 menit, kalau nggak tahan lepas aja gitu. Jadi supaya mereka tahu kenapa kita butuh menahan lama gitu. Disebutkan dulu, kita jelaskan dulu. Jadi nanti kita akan menahan agak lama, tetapi kalau di tengah-tengah durasi menahan rasanya sangat tidak nyaman atau menyakitkan atau terasa memberi rasa yang kayak mau cedera, disesuaikan posisinya. Dan kalau benar-benar tidak tahan, ya tidak apa-apa, dilepaskan. Relakan semua